candlestick bisa berbeda antar broker karena ya bisa, broker itu pedagang, broker itu agen. Kemudian bisa dimainkan, ya bisa memang. Tidak semua broker juga baik. Ya, namanya juga dagang itu kalau sudah mulai rame pasti ada nanti oknumnya yang bermain di sana, bermain mendulang di air keruhnya, ibaratnya begitu. Untuk itu agar tidak terjebak salah baca candle, bagaimana caranya? Ya, kita pilih broker yang kita anggap valid, ya kita anggap punya reputasi. Saya tidak merekomendasikan broker yang mana boleh pakai lokal, boleh pakai luar ya. Nanti kalau saya merekomendasikan yang tidak berizin nanti malah tidak baik ya. Ya kalau di lokal ya kita cari yang ada izinnya. Kalau di Indonesia harus ada izin Bapepti di sana. Kalau yang di luar ya tentu di luar itu sebenarnya tidak perlu izin dari kita, dari negara Indonesia, tetapi karena kita berada di sini ya mengikuti aturan yang ada di sini. Apakah aman atau tidak aman? Semua transaksi online itu selalu ada resiko. Jangankan yang tidak berizin, yang berizin pun tetap ada resiko. Semua bisnis, bahkan bisnis online itu potensi beresiko. Karena itu kita sendiri yang harus hati-hati. Nah, bagaimana supaya tidak terjebak di dalam broker yang mempermainkan harga? Ya, satu, cari broker yang betul, yang artinya yang punya nama baik. Kemudian jam terbangnya sudah cukup tinggi, biasanya di atas 10 tahun atau 5 tahun ya. Kemudian ya tentu ada izin. Ya, kalau di luar ya izinnya di luar, kalau di Indonesia izin Bapepti dan sebagainya. Nah, untuk mencegah supaya kita tidak masuk di dalam permainan mereka, maka belajarlah atau kita cobalah untuk membuka dua akun dengan broker yang beda. 3 juga lebih bagus lagi. 3 broker juga bagus. Ya kita tidak harus deposit di sana. Kita bisa buka broker manapun yang punya reputasi tinggi, yang punya nama baik, kemudian jam terbangnya sudah tertinggi, kemudian sudah dari testimoni juga sudah bagus, dari perizinan juga ada misalnya ya. Maka kita daftar aja di sana ya. Mungkin ada 2 sampai 3 broker kita daftar. Untuk apa? Untuk nanti cek harga. Untuk cek harga. Ya, kita daftar tidak perlu harus deposit. Intinya untuk cross check ya. Logikanya kalau pasar itu bergerak, pasar misalkan XAU ya, 1 troy ounce-nya misalkan 1945.50 misalkan. Ini broker A. Ini broker B, broker C. Ya, sama ini. Maka kita amati di sana, kita amati pergerakan harganya. Begitu yang lain bergerak, ini logikanya dia harus mengikuti bergerak. Atau paling tidak jaraknya tidak terlalu jauh ya. Jaraknya tidak terlalu jauh. Mungkin selisih sekitar kalau cuma di bawah 100 ya tidak masalah ya. 1945 misalkan ini 90 ya. Kemudian ada 194 misalkan 44.01. Ya, kita lihat jaraknya, jarak selisih antara harga satu dengan yang lain, di mana dia yang mendekati, kemudian kita uji. Kalau dia mendekati berarti itulah yang betul. Kalau terlalu jauh dari harga yang lain maka jangan gunakan. Artinya bisa jadi mereka itu mempermainkan. Bisa jadi memang dia mengambil spread yang besar. Karena namanya broker itu adalah kayak ibaratnya money changer ya. Dia kulakan kemudian dijual lagi ya. Tentu ini mengambil keuntungan, termasuk bank itu bagian pada dasarnya seperti hanya money changer. Di bank itu satu dengan yang lain, misalkan BCA, BNI, Mandiri, cek saja satu persatu, tidak ada yang harga yang persis sama, baik dia jual maupun belinya. Pasti ada selisih, karena setiap institusi, setiap lembaga itu, setiap broker ya ibaratnya, dia punya kebijakan untuk menentukan berapa profitnya, berapa keuntungannya. Tidak ada harga yang sama, selalu ada beda. Ya karena itu kalau bedanya selisih sedikit masih wajar, masuk akal, ya tidak masalah, jalan aja. Nah kalau terlalu jauh,
ya jangan diikuti. Kalau kita bersikukuh dengan satu broker, ya tidak ketemu nanti ini saya ini naik turunkan apa enggak, kan enggak ketemu memang. Itu ya, dari siasatnya begitu. Memang ada, selalu ada, namanya oknumnya selalu ada ya. Bermain dengan pergerakan yang ada, mempermainkan harga, bahkan mungkin ya bisa jadi mengejar stop loss-nya. Makanya kenapa saya paling tidak suka dengan SL. Kalau tidak ada SL kan tidak bisa. Ketahanan kuat, tidak ada SL tidak bisa kita dihabisi. Dari mana menghabisi kan tidak bisa. Kalau SL kan bisa. Ya mungkin ada istilahnya stop loss hunter. Mereka mengejar stop loss, begitu naik diturunkan dulu, kena jarumnya, habis itu naik lagi. Ya itu sebagian kecil ya, tidak selalu semuanya seperti itu ya. Kita bisa lebih hati-hati dan bisa nanti banyak minta petunjuk dari teman-teman yang sudah banyak pengalaman bagaimana dia menggunakan broker ini dan itu dan sebagainya. Yang penting tidak satu, kita buka tidak hanya satu ya, biar kita punya referensi yang banyak. Kemudian selanjutnya XAU sedang tidak ada momen untuk entry, kita melihat pair lain apakah mengetahui karakter lain. Nah kalau kita mau beralih ke pair lain, maka setidaknya sebelumnya harus punya pengalaman di sana. Karena itu kalau kita mau belajar, jangan hanya XAU saja. Kalau kita sudah setia dengan XAU ya sudah. Kalau misalkan saya sudah paham dengan karakternya ini XAU ya, satu hari datar dia, tidak ada momentum. Apakah kita boleh melirik ke pair lain? Jawabannya tetap boleh, tetapi kalau kita tidak paham dengan pair itu, lebih baik kita tidak usah. Sekali lagi, satu hari tidak harus kita transaksi kalau kita betul-betul tidak menemukan di sana. Karena sebaiknya lebih baik kita tutup saja kalau kita betul-betul tidak menemukan sampai titik waktu yang kita sudah tidak mampu. Artinya sekali lagi lebih baik kehilangan momentum, lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan modal. Kita sudah sering sampaikan ya. Lebih baik kehilangan kesempatan daripada kehilangan modal. Kalau kita kehilangan kesempatan, besok masih ada, lusa masih ada. Bahkan pagi juga bisa. Kalau kita sudah kehilangan modal karena salah masuk atau bahkan kondisi yang tidak aman kita masuk, kita diombang-ambingkan begini, tidak untung, tidak segera exit, maka kita terkadang menunggu ya. Ini tidak segera di exit, di close, tunggu besok lah nanti. Besok ternyata pagi sudah melesat dengan kuat, kita ambil posisi sell, naik dengan kuat, sudah. Kita akhirnya apa? Punya PR kembali, PR untuk menyelesaikan ini. Ya kalau kita bisa, kalau tidak bisa, cut loss. Yang ada kita kehilangan dana, karena ambisi tadi ya, ambisi yang tidak mau bersabar tadi. Kemudian jangan sering-sering kita ikut komunitas orang. Saya tidak rekomendasikan kita masuk komunitas-komunitas trader yang tidak jelas. Karena mereka rata-rata bukan memberikan petunjuk yang baik buat kita. Justru tambah memperburuk kondisinya. Kita sudah punya aturan main A, sudah punya sistem trading atau teknik A. Kemudian karena kita melihat tetangga sebelah, melihat komunitas trader sebelah, atau bahkan teman membisiki, maka teknik yang bisa kita gunakan ini bisa membelok ke B, sehingga yang selama ini kita perjuangkan, selama ini kita latih sia-sia. Kita akan mengawali lagi di sini. Ya, itu kira-kira seperti itu ya. Jadi kalau bisa fokus pada satu pair, kuasai sampai karakternya.